Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah, amma ba'du. Kembali lagi kita akan mengkaji satu kitab Ar-Risalah atau Hidiyah, satu kitab Tauhid karya dari Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari Tepirung Jombang. Dan pembahasan kali ini itu berkaitan dengan wujudnya Allah yang tidak diliputi, tidak berada di satu tempat tertentu dan tidak berada di zaman tertentu. Langsung saja masuk pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa utai Gusti Allah iku maujudun ana atau wujud fi jami'il jihati dalam sekabehane pira-pira arah. Muqaddasun iku muqaddasun suci an qabli saking sadurunge wa ba'di lan sakwise. Fa inna dzalika sak temene mengkono-mengkono qabli wa ba'di iku min sifatiz zamani saking pira-pira sifate zaman alladzi kang abda'a kang wujudake sinten Allahu ing alladzi. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan ini dialih bahasakan ke bahasa Jawa yang kala itu populer saat buku ini diterbitkan, yang kurang lebih artinya seperti ini. Gusti Allah lan Gusti Allah punika wonten ing pundi-pundi arah, suci saking tembung sedurunge lan tembung sakwuse. Jalaran tembung kalih punika setengah saking sifating mangsa ingkang dipun wujudaken Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua hal yang hendak dijelaskan dalam pembahasan kali ini. Satu, poin pertama adalah bahwa Allah itu wujud. Wujudnya Allah itu mutlak. Yang kedua, Allah itu tidak berada di dalam waktu. Kemarin dijelaskan bahwa wujudnya Allah itu tidak diliputi oleh ruang, dimensi ruang. Artinya Allah tidak berada di satu tempat, bahkan tidak membutuhkan tempat untuk wujud. Karena tempat, apapun itu tempatnya, merupakan ciptaannya Allah. Dan Allah sebelum menciptakan semua tempat, semua makhluk, Allah itu sudah ada. Artinya Allah tidak membutuhkan makhluk, tidak membutuhkan tempatnya. Yang menjadi arti Allah secara mutlak itu wujud, yang artinya dimanapun kita berada, baik ketika kita di timur, di barat, di tengah, di selatan, di atas, di bawah, di luar angkasa, di dalam bumi, di dalam laut, atau dimanapun, Allah tetap ada. Allah tetap wujud. Allah tetap pencipta alam semesta. Jadi wujudnya Allah itu mutlak, tidak diliputi atau tidak dipengaruhi tempat ataupun makhluk apapun. Itu satu. Yang kedua, muqaddasun an qabli wa ba'di. Dijelaskan dalam terjemahannya suci saking tembung sedurunge lan tembung sawuse, yang bisa kita maknai atau kita pahami sebagai Allah Subhanahu wa taala itu wujud, tidak berada di dalam dimensi waktu. Bila kemarin dijelaskan tidak berada di dimensi ruang, hari ini penjelasannya tidak diliputi oleh dimensi waktu. Artinya bila dimensi waktu itu ciptaannya Allah, Allah ada sebelum waktu itu dibuat.
atau bisa kita sebut bisa sebagai azali. Azali sifatnya Allah itu qadim. Qadim itu ada tanpa memiliki permulaan. Nah, permulaan itulah yang disebut sebagai waktu ya. Nah, Allah itu tidak memiliki permulaan. Artinya waktu itu tidak meliputi Allah. Jadi Allah itu muqaddasun an qabli wa ba'di, tidak ada kata sebelum atau sesudah bagi Allah. Karena beliau Allah Subhanahu wa taala itu qidam juga baqa. Qidam artinya tidak memiliki permulaan. Dia awal tidak memiliki permulaan. Tidak didahului oleh ketiadaan. Dan Allah memiliki sifat baqa. Baqa itu artinya kekal, kekal sekekal-kekalnya. Bahkan Allah tidak memiliki akhir, tidak diakhiri oleh sesuatu. Artinya Allah wujudnya itu mutlak, awal wal awwalu wal akhiru. Allah lah yang maha pertama dan maha terakhir. Tidak ada hal lagi sebelum Allah dan tidak ada hal lagi setelah Allah. Oleh karena itu di sini ditegaskan muqaddasun an qabli wa ba'di. Fa inna dzalika, karena semuanya itu qablun wa ba'dun. Iku min sifatiz zaman. Setengah saking atau bagian dari sifat-sifatnya waktu atau sifat-sifatnya zaman. Yang mana waktu dan zaman itu sendiri abda'ahu, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kekuasaannya Allah itu mutlak, Allah ada, wujudnya Allah itu mutlak, tidak mengenal waktu, tidak mengenal ruang. Artinya Allah selama-lamanya ada, tidak diliputi oleh ruang, juga tidak diliputi oleh waktu. Dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita, kapanpun kita berada, Allah tetap wujud. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.